Kali ini seorang Aditya tak bisa berkutik setelah pada akhirnya semua keganjengannya, semua kecentilannya dilaporkan oleh Ibu Cynthia kepada Ibu Rianti dan juga Kenjo dan juga Aurel, guys. Ternyata memang di sini Aditya masih saja berusaha mencoba untuk mendekati Ibu Cynthia. Sebelum ia mendapatkan dan memiliki Ibu Cynthia, tentunya ia tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan cintanya. Di sisi lain mungkin saat ini Rianti yang akan membadalkan ataupun menggantikan posisi Kenjo, karena Kenjo saat itu sempat ditegur oleh Aditya. Ia tidak berfokus dalam bekerja dan akhirnya Kenjo lebih mementingkan permasalahan Mutiara dengan pekerjaannya sendiri, guys. Dan saat inilah sepertinya Ibu Rianti yang akan membantu menolong permasalahan dari Mutiara. Rianti pada saat itu akan melaporkan balik terkait tuduhan fitnahan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Kayla terhadap Mutiara. Namun Mutiara enggan untuk melaporkan Kayla atas tuduhan pencemaran nama baik ataupun fitnah, yang pada akhirnya di sini Mutiara juga sempat meminta kepada pihak kepolisian untuk segera berdamai. Namun di satu sisi sepertinya Ibu Rianti benar-benar sangat begitu geram karena kepolosan dari Mutiara, sehingga semua orang benar-benar menyudutkan dan selalu mempermasalahkan, bahkan selalu diinjak-injak harga diri dari Mutiara. Kali ini sepertinya semua keputusan akan diserahkan kepada Ibu Rianti, dan kini Kayla harus mempertanggungjawabkan semua tuduhan dan fitnahnya tersebut kepada Mutiara, dan kini sebaliknya Kayla akan mendekam dalam sebuah penjara atas laporan yang telah dilakukan oleh Ibu Rianti kepada pihak kepolisian untuk segera secepatnya menangkap Kayla atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Lalu seperti apa alur cerita yang akan terjadi di episode mendatang, guys? Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Nah guys, pada episode kali ini memang kita sudah mengetahui sendiri soal penyekapan yang dilakukan Marsha terlibat kasus penculikan ini justru melibatkan semua orang, termasuk si Mutiara lah yang dituduhkan dalam penculikan tersebut, karena ada pengakuan dari Kayla kalau Mutiara sudah menyekap dirinya. Pada saat itu Mutiara sempat dipenjara 3 hari dan akhirnya semua terungkap kalau itu semua bukanlah penyebab dari Mutiara. Ternyata ada orang lain yang saat ini sedang diidentifikasi dan diselidiki oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga sempat mendatangi rumah dari Sandra setelah apa yang dilakukan oleh Marsha terhadap Sandra dan membuang CCTV bukti kuat di rumah si Sandra. Namun ternyata Sandra benar-benar bukanlah orang bodoh. Ia sangat begitu pintar, sehingga pada saat itu ketika ia mendapatkan barang bukti CCTV, ternyata ia sudah membakar dan membuang sampah yang sudah dibakar tersebut kepada tukang sampah. Akhirnya pihak kepolisian pun di sini sangat begitu sulit untuk menyelidiki kasus barang bukti yang saat ini sempat dihilangkan oleh Sandra, guys. Dan hal ini juga yang membuat Kayla benar-benar sangat begitu berubah pikiran, di mana Kayla pada saat itu sempat meminta kepada Sandra untuk mengaku semuanya, dan di sini Sandra terus menekan kepada Kayla, padahal Kayla sendiri di sini sudah merasa ketakutan atas orang yang selama ini benar-benar misterius selalu meneror dirinya. Ternyata orang tersebut adalah orang suruhan dari Ibu Rianti agar supaya menakut-nakuti kepada Kayla, karena Kayla ini memang sudah tega terhadap Mutiara dan menuduh Mutiara kalau Mutiara ini adalah dalang pelaku penculikan terhadap dirinya. Hingga di sini sepertinya memang sangat begitu wajar bagi Ibu Rianti untuk melaporkan Kayla kasus ini ke jalur hukum, karena tuduhan tersebut benar-benar tidak benar, hingga pada akhirnya
Kini Ibu Rianti pun akan segera melaporkan Kayla. Di sini Mutiara sepertinya benar-benar sangat tidak mau ya guys, karena ia benar-benar tidak tega dengan Kayla karena kondisinya yang belum pulih, dan pada akhirnya Mutiara juga sempat meminta kepada Ibu Rianti dan juga pihak kepolisian untuk segera didamaikan dan ia tidak mau melaporkan Kayla. Dan di sini Bu Rianti dengan sangat begitu ngotot, ia benar-benar sangat kesal terhadap Mutiara. Saking lemahnya dari Mutiara ini sehingga dengan sangat mudah bagi Sandra dan juga Kayla untuk memanfaatkan Mutiara. Namun seharusnya di sini memang Mutiara pun setuju dengan kesepakatan dan laporan yang telah dilaporkan oleh Ibu Rianti kepada pihak kepolisian, karena saat ini memang Mutiara pun benar-benar harus bertindak tegas agar supaya harga dirinya tidak diinjak-injak oleh siapapun termasuk Sandra dan juga Kayla. Saat ini sepertinya mungkin Mutiara pun akan menyetujui kesepakatan tersebut terhadap Ibu Rianti, dan kali ini sepertinya Ibu Rianti benar-benar mendukung penuh kepada Mutiara agar supaya bisa melaporkan Kayla ke dalam sebuah penjara. Di adegan lain, setelah dimana pada akhirnya Marsha kehilangan kerjaannya di Cafe Dikta, di sini justru ia ingin melamar di perusahaan Kenjo untuk menjadi asprinya. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh si Kenjo saat ini adalah benar-benar bertindak tegas. Ia sudah tahu betul watak dari Marsha yang sudah sangat keterlaluan. Apalagi Kenjo sempat mengetahui kalau ternyata selama ini Marsha lah yang sudah memberikan racun kepada Aurel. Di sini Marsha benar-benar tidak pernah berpikir panjang kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan dari Aurel, yang dimana Aurel ini menjadi musuh bebuyutannya, hingga Kenjo pastinya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan seperti kita tahu kalau Kenjo saat ini benar-benar akan menyelidiki si Marsha guys. Lalu seperti apa alur cerita akan terjadi selanjutnya, kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.